Manchester City bermain imbang melawan tuan rumah Newcastle United. 1-1 bermain di Stadion St. James Park, markas dari Newcastle United. Berikutnya ada Chelsea yang berhasil menang atas tamunya Brighton 4-2. Dan keempat gol Chelsea dilesatkan oleh seorang pemain, Cole Palmer. Bermain di Stadion Stamford Bridge, markas dari Chelsea. Yang ketiga, ada The Gunners Arsenal yang menjamu tamunya Leicester City. Dan The Gunners Arsenal berhasil menang dengan skor 4-2 juga atas tamunya Leicester City. Bermain di Emirates Stadium, markas dari The Gunners Arsenal. Dan yang terakhir, ada Liverpool yang bertandang ke Stadion Molineux, markas dari Wolves. Dan Liverpool berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 atas tuan rumah Wolves. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya Anton R. Dan tentunya masih ngobrolin bola teman-teman. Ya, seperti yang saya telah sebutkan di awal beberapa pertandingan tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertandingan yang telah saya sebutkan di awal video tadi. Gitu teman-teman ya. Ada Newcastle versus Manchester City, ada Chelsea versus Brighton, ada The Gunners Arsenal yang melawan Leicester City, dan yang terakhir ada Liverpool yang bertandang ke markas Wolves di Stadion Molineux, gitu teman-teman. Oke. Semua pertandingan tersebut kita akan membahas sedikit demi sedikit, gitu, sesuai dengan hasil pengamatan saya, teman-teman. Kita mulai dari Newcastle City yang menjamu tamunya Manchester City. Ya, Manchester City bertandang ke St. James Park tanpa dua pemain kunci, teman-teman. Rodri dan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne masih cedera dan Rodri baru saja cedera ketika pertandingan sebelumnya City melawan Arsenal. Di sana Rodri mengalami cedera. Yang sempat dituduh juga The Gunners Arsenal menggunakan ilmu hitam seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, gitu teman-teman. Namun itu ya hanya akal-akalan dari fans Manchester City saja. Oke. Dan terlihat teman-teman di sini ketika City kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne, nampak ketika pertandingan melawan Newcastle yang baru saja telah terjadi, City sangat kesulitan di lini tengah, teman-teman. Sangat terlihat kesulitan. Bahkan seorang Gundogan pun tidak mampu menggendong lini tengah Manchester City, gitu. Jadi sangat kesulitan. Suplai bola ke Haaland dari lini tengah pun terlihat hampir nihil, begitu. Ya, memang dua pemain kunci ini memang sangat diandalkan di Manchester City. Jadi ketika kedua pemain kunci ini tidak ada Kevin De Bruyne dan Rodri, maka sangat terbukti bahwa Manchester City kesulitan. Begitupun dengan Newcastle United. Newcastle United juga tidak terlihat bermain cukup bagus kali ini. Sebenarnya atau seharusnya secara kalau mau diprediksi, Manchester City harusnya bisa memenangkan pertandingan ini, gitu. Namun kedua tim terlihat bermain imbang kali ini. Karena Manchester City kehilangan dua pemain kunci tadi, Rodri dan Kevin De Bruyne, sehingga tidak ada yang mampu mengimbangi lini tengahnya, dan lini tengah mampu diimbangi oleh pemain-pemain dari Newcastle United. Padahal Newcastle United tidak bermain bagus juga kali ini, gitu teman-teman. Sehingga kita yang menonton pun melihat pertandingan ini ya cukup seimbang, gitu, cukup seimbang. Dan wajar-wajar saja kalau hasilnya draw kali ini, begitu teman-teman. Ya, hasilnya draw memang wajar karena Chelsea bermain buruk, Newcastle pun bermain tidak cukup bagus, gitu. Jadi
skor imbang kali ini memang wajar dan nampak dari pertandingan tersebut gitu. Ya, Newcastle sempat ketinggalan di menit ke-35 lewat kaki Josko Gvardiol dan dibalas oleh Newcastle United lewat penalti. Anthony Gordon melesatkan golnya di pertandingan ini gitu teman-teman. Dan terlihat Haaland pun kesulitan teman-teman. Haaland tanpa suplai bola dari Kevin De Bruyne dan Rodri sangat kesulitan kali ini gitu. Terbukti dia tidak mampu mencetak skor sama sekali gitu. Dan suplai bola ke dia pun hampir sangat-sangat kurang gitu. Dia pun kesulitan tanpa kedua pemain kunci itu. Oke, itu saja yang kita bahas dari Newcastle versus Manchester City. Kita beralih ke Chelsea versus Brighton. Ya, Chelsea yang menjamu tamunya Brighton. Ya, pertandingan ini saya tidak nonton full teman-teman. Ya, sejujurnya saya tidak full menontonnya. Namun saya sempat menonton ketika Palmer 2 kali di awal gagal mencetak skor. Pertama, tendangannya membentur tiang gawang, dan yang kedua dia terkena jebakan offside gitu. Namun secara keseluruhan menurut pandangan saya bahwa Chelsea mampu menguasai pertandingan gitu. Dan wajar-wajar saja jika Palmer melesatkan 4 gol kali ini. Karena memang penampilan Palmer kali ini patut diacungi jempol. Sebenarnya bisa lebih dari 4 gol. Gitu. Jika dia mampu memanfaatkan dengan baik peluang-peluang. Namun ya, saya rasa 4 gol tersebut adalah hal yang wajar buat seorang Cole Palmer kali ini. Karena memang penampilannya cukup bagus di lini depan Chelsea. Begitu, teman-teman. Oke. Next, kita akan bahas The Gunners Arsenal. Ya, yang menjamu tamunya di Emirates Stadium. Tamunya Leicester City, teman-teman. Terlihat sepintas bahwa di awal-awal pertandingan, anak-anak The Gunners Arsenal, anak asuh Arteta, mampu menguasai pertandingan dengan baik. Dan mampu unggul 2-0 di awal, teman-teman. 2-0 di awal pertandingan. Ya, 2-0 lewat kaki Martinelli dan Leandro Trossard. Namun, terlihat di babak kedua, Leicester City mampu membalas. Gitu, membalas. 2-2 lewat seorang James Justin, pemain dari Leicester City. Nah, kenapa Leicester City mampu membalas 2 gol yang telah dilesatkan oleh The Gunners Arsenal? Karena terlihat ini, anak-anak The Gunners Arsenal terlihat cenderung meremehkan dari pemain Leicester City. Mereka cenderung meremehkan karena mereka sudah unggul 2 gol. Sehingga lini belakang mereka terlalu terlalu dibiarkan renggang gitu. Jadi mudah untuk Leicester City melakukan counter attack gitu. Mereka terlalu tidak disiplin di lini belakang. Sehingga gol dari Leicester City, 2 gol itu didasarkan dari counter attack gitu. Ya, ketika sudah 2-2 dan anak-anak The Gunners Arsenal mulai merasa tertekan, disitulah mereka mulai bangkit lagi di menit-menit terakhir. Saya sempat berpikir bahwa ya kayaknya nih hasil draw bakal berakhir dengan draw. Tapi ternyata terjadi gol bunuh diri oleh Wilfried Ndidi lewat set piece dan disambar oleh Leandro Trossard. Namun kemelut di Wilfried Ndidi ini, pemain belakang dari Leicester City, gagal mengantisipasi tendangan dari Leandro Trossard tersebut. Nah, gol terakhir dilesatkan oleh seorang
Kai Havertz juga. Nah, skor berakhir dengan 4-2. Ya, itulah teman-teman ya. Begitulah permainan dari The Gunners Arsenal. Ketika mereka sudah unggul, mereka cenderung meremehkan, dan itulah mereka cenderung membuka, merenggangkan, tidak disiplin lagi di lini belakang mereka, sehingga mampu di counter attack oleh pemain-pemain Leicester City. Begitu. Namun ketika mereka merasa tertekan, mereka baru meningkatkan serangan mereka, kedisiplinan mereka. Nah, itulah yang menjadi PR buat Arteta sendiri, bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Karena di setiap musim, hal-hal seperti ini pasti terjadi pada pemain-pemain Arsenal gitu. Ketika mereka melawan tim yang menurut mereka cukup lemah, mereka cenderung tidak disiplin, begitu, cenderung meremehkan. Namun ketika mereka merasa tertekan, ya baru mereka bangkit kembali, gitu teman-teman. Oke, itu saja yang sedikit kita bahas dari pertandingan Arsenal versus Leicester City, dan kita akan membahas Wolves versus Liverpool. Nah, ini menarik teman-teman untuk dibahas, Wolves versus Liverpool. Liverpool ini terus lihat kesulitan teman-teman, kesulitan di lini tengah gitu dalam pertandingan kali ini. Pertandingan kali ini mampu diimbangi dengan baik oleh Wolves, tuan rumah Wolves gitu. Secara penguasaan bola, secara tendangan ke gawang, secara akurasi passing, akurasi operan gitu kan, mampu diimbangi oleh anak-anak Wolves gitu. Karena sebenarnya bukan Wolves yang bermain bagus kali ini, melainkan Liverpool bermain cukup buruk di lini tengah mereka. Bahkan seorang Szoboszlai pun sangat tidak efektif, dan memang terbukti dia diganti gitu teman-teman. Ya, itulah yang menjadi PR buat pelatih dari Liverpool, Slot gitu teman-teman. Memang PR berat buat Slot untuk memperkuat lini tengah dari Liverpool itu sendiri. Ya, harusnya saya memprediksi harusnya pertandingan berakhir dengan imbang, tapi ternyata Liverpool mampu memanfaatkan peluang dengan baik lewat seorang Konate dan mendapatkan penalti pada menit ke-61 dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh seorang Mohamed Salah. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang beberapa pertandingan dari Liga Inggris, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sebelum kita tutup video ini, prediksi MU Tottenham. Menurut prediksi saya sih, Tottenham bakalan memenangkan pertandingan ini. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.